kaulah muda lah. Istilah sekarang ini ya semangatnya harus tinggi. Masya Allah. Ya. Jadi Labuan Bajo ini sebetulnya tantangan dakwahnya sangat tinggi sekali. Di satu sisi pusat perekonomian di bidang pariwisata juga sangat tinggi. Kita di bidang religi juga harus semangat juga. Menyeimbangi itu. Karena dekadensi moral di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin saya menyapa penonton terlebih dahulu, Ustaz. Sahabat Mida dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita kembali lagi dalam agenda safari dakwah kami dalam rangkaian silaturahim. Dan Alhamdulillah sejak hari Senin kemarin Ustaz juga kami menginfokan kami sudah melaksanakan beberapa kegiatan dan juga ada beberapa penyaluran. Dan Alhamdulillah tahun ini kami kembali bermitra dengan Badan Amil Zakat Republik Indonesia, yang mana tahun ini kita melibatkan para pejuang dakwah di pedalaman NTT. Ada Ustadz Fadli dan Ustadz lainnya. Dan Alhamdulillah juga kita kemarin sudah pertemuan dengan beberapa segmen dakwah kami. Ada santri, ada masyarakat, dan ada mu'alaf. Masya Allah. Alhamdulillah, Ustaz. Sehingga di sela-sela kegiatan itu kami juga mengharapkan istifadah ilmu dari para masyayikh gitu, Ustaz. Yang Alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahim di malam-malam ditemani rintik-rintik hujan beserta ke rumah Ustadz Abidin. Dan beliau adalah guru kami dan juga Ustadz kami di sini. Di lokasinya ini ada di mana, Ustadz, berarti tepatnya? Di Kompleks Kecamatan. Ya. Tapi yang jelas sih di pinggir pantai, Ustaz, ya? Iya. Dari pantai 5 menit. 5 menit, Masya Allah. Baik, Ustaz. Kita berharap dalam kesempatan kali ini, Ustaz, ya, minta nasihatnya akan urgensi dakwah yang ada di pedalaman sebagaimana yang kita dalami di dalam Yayasan Mitra Dai ini, dan juga mungkin apa kesan Ustaz terkait pergerakan dakwah yang sudah mulai dibangun oleh para dai-dai di pedalaman, khususnya yang ada di Manggarai Barat, Kampung Kolong. Mungkin Ustaz pernah mendengar, atau Ustaz Fadli dan sebagainya. Atau mungkin ada tausiah masukan-masukan untuk generasi muda yang ada di sini. Tafadhol Ustaz, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abidin Muhammad Ince, putra Labuan Bajo, lahir di Labuan Bajo. Menyikapi perkembangan dakwah di Manggarai Barat ini, saya melihat cukup signifikan perkembangannya, Ustadz. Masya Allah. Sejak 10 tahun terakhir ini, perkembangan dakwah luar biasa, dengan ya salah satunya dengan lahirnya berbagai pesantren. Masya Allah. Jadi di Manggarai Barat ini, Ustadz, yang memang tergolong baru pesantren ini. Jadi memang diawali oleh pesantren Kolong, sehingga lahirlah beberapa pesantren yang lain seperti pesantren Ihsan Kamil di Dewel, kemudian pondok pesantren Hidayatullah juga hadir di sini. Terus ada juga pesantren dari Jamaah Tabligh, juga ya Alhamdulillah perkembangan pesantren cukup luar biasa. Pesantren yang pertama hadir di Manggarai Barat Kolong, Ustaz? Atau ada sebelum itu? Sebelum itu dia di Jamaah Tabligh punya, hanya saja untuk proses perizinan kemudian pembelajarannya itu belum belum resmi lah, belum standar kan ya, belum legal ya. Lembaga pendidikannya juga belum ada, hanya memang izin pesantrennya sudah diterbitkan waktu itu. Gitu. Gitu, Ustaz. Kemudian saya juga merasa
terpanggil gitu ya untuk ya sekali ini bergabung di teman-teman JKN, ikut bergabung dalam berjuang gitu, baik dari segi sosial, dakwah gitu. Masya Allah. Jadi gitu Ustaz. Jadi, Alhamdulillah, berarti tadi Ustaz banyak mengetahui tentang histori pesantrennya. Ya. Jadi kalau boleh tahu Ustaz aktivitas harinya apa Ustaz? kalau saya aktivitas seharinya itu di Kemenak. Ya. Awalnya dulu saya guru honor Ustaz. Guru honor di MTS Darussalam Labuan Bajo yang sekarang MTS N2 Manggarai Barat. Nah, di situ saya honor 3 tahun. Kemudian alhamdulillah diangkat oleh Kemenak di tahun 2005. Selama 10 tahun mengabdi di MTS Darussalam waktu itu. Kemudian diangkat oleh Kemenak di pengawas pendidikan madrasah. Masya Allah. Berarti aktivitas sehari-hari sekarang mengawasi perjalanan ya, pendidikan yang ada di madrasah ya. gitu ya. Kalau boleh tahu di Manggarai Barat ada berapa madrasah yang sudah berdiri sekarang? Kalau yang terdaftar itu 47 madrasah Ustaz. Semanggarai Barat. Semanggarai Barat. Dari RA sampai ke MA. Manggarai Barat tuh ujungnya Kolong atau masih sana lagi, Zat? Masih di sana ada Welak, Kecamatan Welak. Nah, kalau bagian utaranya itu kalau tidak salah Kecamatan Macang Pacar. Oke. Gitu. Kalau di ujung utaranya ada pondok pesantren Hidayatullah, itu ada di Pulau Longos. Nah, kalau di bagian selatannya itu ada Pondok Kolong. Oh iya. Oh, selatannya Kolong ya? Ya, selatannya Kolong. Kolong itu kan tadi kita sempat ngobrol-ngobrol juga sama Ustadz Syakar. Kolong itu kan bagian dari Desa Siru, Zat ya? Ya. Kalau di Desa Siru sendiri ada berapa madrasah, Zat? Siru banyak madrasah. Oh, banyak ya madrasah ya? Kalau untuk MA-nya satu. Satu itu Madrasah Aliyah Jabal Nur Watulendo. Terus MTS-nya ada 3 MTS-nya. Yang negeri 1. Nah, itu di Lembur Selatan. Yang di Lembur Selatan juga ada satu Madrasah Aliyah, Madrasah Aliyah Salahuddin Nanglidi gitu. Masya Allah sampai hafal ya, Zat ya. Kalau RA-nya ada ya berempat RA-nya yang tercover. Kalau MI-nya tuh 24 kalau tidak salah. Masya Allah. Nah, MTS-nya ada 12, MA-nya ada 5. Oke. Iya. Gitu. Kalau Kolong sendiri masih dalam proses berarti, Zat ya? Ya sebetulnya dari dulu saya kan kenal dengan Ustadz Fadli ini pimpinan pesantrennya gitu kan. Nah, saya juga menghimbau untuk Pondok Kolong. Ya saya ini kan tahunya Pondok Kolong Ustadz, tidak tahu namanya apa gitu kan pesantrennya. Pondok pesantren Alam, Zat. Alam ya, Alam Kolong Tahfizul gitu ya. Quran Kolong. Iya. Kalau bisa ya supaya dilegalisasi madrasahnya lebih mantap lagi. Masya Allah, kita doakan semoga dan juga satu santri Kolong itu yang kita umroh gratiskan gitu ya. Rafli. Itu jalur Kemenak berarti? Nah, kebetulan kita ini ada pegang cabang travel Ustaz. Masya Allah. Jadi kebetulan program unggulan dari pusat itu juga mengumrohkan santri hafiz Quran. Masya Allah. Santri hafiz Quran yang yatim. Alhamdulillah perjalanan perdananya kemarin dari pusat menunjuk kita untuk mencari santri yang hafid. Ya alhamdulillah dalam waktu 2 jam Ustadz ya. Dalam waktu 2 jam di akhir pendaftaran kita menemukan dari Kolong si Rafli. Alhamdulillah itu waktu itu hafalannya 21 ya, 21. Alhamdulillah.
Ya itu sekampus sama Faiz Ustaz di itu. Ya, sekarang sekampus. Cuma dia beda semester kan, Iya. beda semester. Gitu. Masya Allah, berarti. Apa nama travelnya Ustaz? Mungkin biar sahabat Mida juga tahu nanti. Intan Salsabila. Ustaz. Intan Salsabila. Intan Salsabila. Jadi cabangnya salah satunya ada Cabang di Labuan Bajo. Labuan Bajo. Masya Allah ya, kita kembali. Alhamdulillah tadi kita jadi kenalan banyak hal ya Ustaz, dengan aktivitas Ustaz dan juga beberapa proyek-proyek kebaikan itu yang Masya Allah ya. Saya memang melihat Rafli pernah tampilkan foto dia lagi umroh itu. Cuma saya baru ngeh kalau itu ternyata lewat jalur Intan Salsabila itu Ustaz. Masya Allah. Itu waktu itu Alhamdulillah kita berangkat semua. Kakak saya yang di Bekasi juga ikut berangkat. Itulah aktivitas lain yang Masya Allah. Ya, terus saya juga dipercaya di Ikatan Khotib Maghrib Barat. Masya Allah. Jadi kita ada beberapa teman itu mengurusi jadwal khotib Jumat itu sehingga tidak tabrakan jadwal. Betul. Begitu. Alhamdulillah, Masya Allah. Iya, aktivitas Ustaz cukup padat juga ya. Terbukti di pagi sampai sore itu masih beraktivitas padat dan kita baru bisa ketemu di malam hari Ustaz. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Ustaz sudah menyempatkan kami bersilaturahmi di sini. Tadi kita sudah kenalan mungkin ahamiyatud dakwah fi pelosok ini Ustaz, mungkin itu poin. Fadhil Ustaz. Ya, saya berharap teman-teman kaulah muda lah, istilah sekarang ini ya, semangatnya harus tinggi. Ya. Jadi Labuan Bajo ini sebetulnya tantangan dakwahnya sangat tinggi sekali. Di satu sisi pusat perekonomian di bidang pariwisata juga sangat tinggi. Kita di bidang religi juga harus semangat juga. Menyeimbangi itu. Karena dekadensi moral takutnya akan ini ya, pergeseran nilai-nilai ini sudah mulai terasa ya. Tapi kalau dakwah kita ini giatkan gitu ya, dari berbagai organisasi ya, salah satunya dari apa tadi? Yayasan Mitra Dai ya, kita bersinergi, insya Allah ya. Kita nggak tahu lah, Allah punya keputusan. Betul. Tapi yang berproses adalah kita. Ya, kita hanya berjuang, mujahadah ya, dengan sungguh-sungguh tanpa kenal lelah. Saya juga merasa senang dengan teman-teman dari An-Nuaimi ya, mewarnai kegiatan dakwah di Maghrib Barat ya. Alhamdulillah. Ya, teman-teman dai An-Nuaimi juga ini kita tempatkan di berbagai masjid untuk khotib Ustaz. Bukan hanya masjid, lokasinya juga ada yang di pelosok-pelosok. Ya, gitu. Masya Allah. Alhamdulillah. Berarti alhamdulillahnya dengan hadirnya dakwah dari generasi muda yang sadar dan peka akan pentingnya dakwah ini ya, bisa menyeimbangi kemajuan yang ada di Labuan Bajo ini khususnya Ustaz ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Kita itu kan mulai timbul mulai aktif tuh dari tahun 2016 itu Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Alhamdulillah dari tahun 2016, dan di An-Nuaimi pun ya kita masih menjadikan salah satu titik dakwah yang perlu perhatian ya, salah satunya adalah di NTT ini. Terbukti ya setiap tahun kita selalu aktif, bahkan per beberapa tahun ke belakang ini kita sudah bukan lagi mengutus orang luar ke sini, tapi menyiapkan generasi-generasi muda untuk lihat tafaqquhu fiddin dan selanjutnya liyungdzir qaumahum idza raja'u. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah ada beberapa anak-anak daerah, putra daerah gitu Ustaz, yang sedang belajar di sini. Alhamdulillah Ustaz. Ya, alhamdulillah anak saya juga kan masuk di An-Nuaimi yang melatar belakangi keterlibatan teman-teman dai dari An-Nuaimi yang begitu semangat, sehingga saya dengan keluarga juga bermusyawarah
bagaimana anak ini kita ke Anu Aim aja gitu kan. Gitu. Sebetulnya banyak sih godaan-godaan ya yang lebih ya fasilitas atau apa. Saya bilang ya jangan lihat fasilitasnya, tapi kita lihat output yang sudah dihasilkan oleh Anu Aim ini ya luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, Masya Allah. Mungkin terakhir Ustadz, ada pesan-pesan apa yang mungkin Ustadz bisa sampaikan untuk para mujahid-mujahid ini, khususnya ada Ustadz Fadli Ya. dan juga ada Ustadz Apri dan teman-teman lainnya ini yang kiranya bisa menambah daya gudang mereka atau menjadi masukan menurut mereka, atau mungkin buat kolongnya itu sendiri. Ya. Padahal Ustadz. Yang pertama saya apresiasi tentang teman-teman Dai Anu Aimi ya. Dari awal kita kenal ada Ustadz Amar ya. Amar Sakib ya. Ustadz Amar Sakib ya. Amar Itulah Sakib, yang mengawali sebetulnya. Ya kalau saya sendiri Ustadz Fadli ya belum begitu saya kenal dulu Ustadz. Begitu. Langsung di kolong. Gitu. Nah, jadi Ustadz Amar, setelah itu Ustadz Ijuddin ya. Ijuddin Ahmad. Iya. Ya sangat mewarnai Ustadz. Beliau itu luar biasa ya. Yang lebih luar biasanya lagi di alam yang begitu ya, di istilahnya hutan apalah. Ternyata di sana lahir sebuah pesantren kan gitu yang diperkasai oleh Ustadz Fadli Daud ini. Gitu. Alhamdulillah. Ini luar biasa. Jadi sangat mewarnai. Terus teman-teman di Maghrib Barat juga ini ada satu organisasi ya anak muda lah. Itu Paskas ya. Paskas itu apa Pasukan Amal Soleh. Pasukan Amal Soleh ya. Ya. Nah, itu setiap sebulan sekali apa 3 bulan sekali ke kolong. Sebulan sekali bawa bantuan berupa logistik gitu ya. Ya sembako ya. Jadi ini juga salah satu membantu. Betul. Nah, ke depan harapan saya di Pondok Alam Kolong ya segera dibangun madrasah aliyahnya supaya lebih semangat gitu ya. Gitu. Dan juga kan dari segi kesejahteraan guru-gurunya nanti kan bisa ditingkatkan melalui dana bosnya. Kalau untuk sekarang kan belum bisa. Betul. Kita doakan semoga Ustadz Fadli segera fokus menyiapkan segala hal yang dibutuhkan ini. Tapi secara kelayakan sebenarnya sudah sangat layak. Sudah sangat layak. Jadi kan santrinya kan sudah calon ada. Siswanya kan sudah ada di situ. Salah satu menjadi inti lembaga pendidikan tuh ya ada yang dididik. Ada yang dididik. Gitu. Ya, Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah Ustadz. Pencerahan yang sangat bermanfaat bagi kami dan juga buat teman-teman sahabat Mi, dan juga ini jadi syiar Ustaz. Syiar bagi teman-teman kita yang ada di ibu kota khususnya. Mendorong untuk lebih banyak bersyukur Ustaz. Bahwasanya ya kalau di kota itu kan nyari ustadz dalam tanda kutip banyak. Media belajar mudah. Bahkan saya pun sampai di dalam safari ini pun masih ngajar online. Beberapa pertemuan gitu kan. Artinya memang begitu dimudah. Tapi kalau kayak di Kolong itu kan memang perjuangan untuk mendapatkan seorang Ustadz Fadli itu kadang perjuangan. Mu'alaf itu aja ketemu Ustadz Fadli bisa 2 bulan sekali, sebulan sekali itu. Ya secara apa ya, pembina kami di sini memang kalau dibilang kurang ya sangat kurang Ustaz. SDM dai-nya itu dai-nya Ustaz. Ini kan baru muncul ini. Nah, kalau dulu betul-betul sedikit sekali Ustaz. Sehingga saya bagi teman-teman adik-adik yang masih kuliah di luar itu ya segera kembali. Betul. Ya. Hujan batu di negeri orang ya, hujan pasir di negeri sendiri itu lebih bagus. Masya Allah. Baik, Masya Allah, tabarakallah Ustaz Abidin, jazakumullah khairan Ustaz atas kesempatannya untuk bisa berbagi kepada sahabat-sahabat yang hadir di dalam kanal YouTube ini. Dan kita tidak mau memperpanjang waktu istirahat
waktu yang seharusnya Ustaz beristirahat di malam hari ini. Dan terima kasih banyak Ustaz atas kesempatannya bisa silaturahmi ke sini. Dan semoga ini pertemuan bukan yang pertama dan terakhir Ustaz. Insya Allah. Tapi ada Insya Allah. pertemuan-pertemuan yang lebih menambah keberkahan dalam Amin, amin. silaturahmi ini Ustaz. Amin. Amin. Dengan ini kami ucapkan jazakumullah khairan Ustaz sekali lagi atas waktu dan kesempatannya dan juga ilmunya. Dengan ini kita cukupkan dan kita ketemu lagi dalam episode berikutnya dan dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Dan kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh penonton. Kita ketemu lagi dalam episode berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz. Masya Allah.